Unit NIM 190805014. Saya sebagai praktikan dari Lab Anatomi dan Morfologi Tumbuhan akan menjelaskan mengenai buah dan biji, di mana buah merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan Angiospermae yang di dalamnya mengandung biji. Perkembangan buah dirangsang oleh adanya polinasi ataupun fertilisasi. Buah terbagi menjadi dua bagian, yaitu buah semu ataupun buah tertutup, di mana buah yang berbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang menjadikan bagian utama pada buah tersebut. Kemudian yang kedua, buah sungguhan ataupun buah sejati, di mana buah sejati adalah buah yang tumbuh terus-menerus dari bakal buahnya. Dan ciri-ciri buah sejati itu memiliki lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan pada sampel yang akan kita amati mengenai buah dan biji, yaitu yang pertama pada sampel Ananas comosus atau yang berfamili Bromeliaceae. Ini merupakan jenis ataupun tipe buah sejati majemuk, di mana tipe khususnya itu yaitu buah buni majemuk, yang mana berasal dari suatu bunga majemuk dan merupakan kumpulan banyak buah yang memiliki masing-masing berasal dari satu bunga. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini merupakan buah yang berasal dari bunga majemuk dan merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kemudian sampel yang kedua yaitu Solanum lycopersicum yang berfamili Solanaceae, di mana Solanaceae ini katakan ini merupakan tipe buah sejati tunggal yang secara khusus ini merupakan buah buni ataupun buah baka, di mana buah yang dindingnya mempunyai dua lapisan, di mana lapisannya itu terdapat ataupun terdiri dari lapisan luar ataupun exocarp, kemudian ada lapisan dalam yaitu endocarp, dan mempunyai biji ataupun dan plasenta yang ada di dalam biji ini ataupun dalam buah ini. Kemudian sampel yang ketiga yaitu Musa paradisiaca yang berfamili Musaceae. Dia merupakan tipe buah berdaging. Tipe khususnya itu adalah tipe beri ataupun baka. Kenapa? Karena buahnya ini memiliki daging yang sangat lembut dan lunak, dan kadang mengandung banyak biji di dalam buahnya ini. Jadi alasan saya mengatakan buah ini merupakan buah berdaging beri baka karena buah ini memiliki tekstur yang lembut dan sangat lunak. Kemudian sampel yang keempat yaitu Citrullus vulgaris yang berfamili adalah Cucurbitaceae, di mana tipe buahnya ini adalah tipe buah berdaging beri baka kelas ataupun tipe khususnya itu adalah pepo. Kenapa? Ini merupakan tipe khusus dari buah beri baka yaitu pepo. Buah baka dengan kulit ataupun daging yang tebal, memiliki lapisan exocarpnya ini sangat kaku, dan ruang buahnya berisi biji-biji yang berjumlah sangat banyak. Dapat kita lihat bagian kulit ataupun bagian daging buah ini mempunyai buah yang tebal, dan lapisan exocarp ini bersifat kaku, dan ruang buah berisi biji-biji yang tersebar di sejumlah ruang buah ini. Dapat kita lihat di sini ada bijinya, di sini juga. Itulah alasan saya mengapa saya membuat ataupun mengatakan Citrullus ini merupakan tipe buah pepo. Kemudian sampel kita yang selanjutnya yaitu Citrus lemon, yaitu dengan berfamili Rutaceae. Ini merupakan tipe buah berdaging, buah beri baka. Tipe khususnya itu adalah Hesperidium, di mana buah Hesperidium ini buah yang terspesialisasi memiliki daging buah yang berminyak yang mengandung isigen. Terdiri dari lapisan exocarp ataupun flavedo, kemudian ada lapisan mesocarpnya ataupun albedo, dan ada lapisan endocarp, di mana lapisan endocarp ini merupakan epidermis dalam, dan
beberapa lapisan parenkim yang padat. Pada bagian dalamnya ini dihasilkan yaitu seperti kantung berisi cairan, ataupun bisa juga kita katakan ini adalah bulirnya, di mana serat ataupun air dari lemon ini terdapat pada bulir yang ada di dalam lapisan endokap. Kemudian sampel kita yang selanjutnya yaitu ada Cocos nucifera yang berfamili adalah Aracaceae, di mana tipe buahnya ini adalah tipe drupa, di mana tipe drupa itu adalah buah batu, di mana buah yang umumnya bersifat berbiji satu memiliki dinding buah. Buah yang berdaging di bagian luarnya ini bersifat keras. Di bagian dalamnya terdapat endokap juga yang mengeras. Seperti ini misalnya, kita bisa lihat di bagian endokapnya ini mengeras. Nah, kita bisa kenal ataupun kita terkadang mengenali bahwa lapisan endokapnya ini merupakan tempurung dari daging buah si Cocos nucifera ini. Jadi ini sebabnya ataupun ini alasannya saya mengatakan bahwa buah ini adalah buah tipe drupa, karena lapisan endokapnya ini yang mengeras ini seperti buah batu yang melindungi daging buah Cocos nucifera. Kemudian sampel kita yang selanjutnya ada Mirabilis jalapa atau yang berfamili Nyctaginaceae, di mana ini merupakan tipe buah kering yang tidak memecah pada saat matang. Nah, tipe khususnya itu adalah buah kurung ataupun Achenium, di mana biji ataupun buah berbiji satu tidak pecah saat matang dan memiliki daging buah ataupun dinding buah yang tipis yang berdempetan, namun tidak bisa melekat ataupun tidak melekat dengan biji. Bisa kita lihat pada dinding buah yang tipis, berdempetan, namun tidak melekat pada biji ataupun kulit bijinya, seperti ini. Kemudian sampel kita yang selanjutnya yaitu Catharanthus rauces ataupun tapak dara yang berfamili Apocynaceae. Ini merupakan buah kotak ataupun buah bumbung ataupun polypulus yang memiliki suatu biji sejati kering tunggal yang mengandung banyak biji di dalamnya. Contohnya pada yang saya ambil ini. Kemudian ada Zimes ataupun yang berfamili Poaceae. Ini merupakan biji yang inti biji ataupun nucleus seminalis itu merupakan semua bagian yang terdapat pada kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga disebut sebagai isi biji. Di mana pada jagung ataupun zimes merupakan ataupun mempunyai putih lembaga luar ataupun perispermium. Jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga dari selaput bakal biji. Biji untuk sebagian besar terdiri dari putih lembaga dalam. Ya, ini merupakan putih lembaga luar ataupun perispermium yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Berikut yang selanjutnya yaitu adalah Pycna sinensis ataupun kacang panjang yang berfamili Fabaceae, di mana Pycna sinensis ini merupakan kulit dalam ataupun biji yang tergolong pada kulit dalam Sarcoptesta. Ini merupakan pusar biji ataupun hilus pada bagian kulit luar biji yang merupakan berkas perlekatan dengan tali pusar. Biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian kulit biji. Nah, bisa kita lihat ini merupakan bagian mesokapnya. Kemudian ini adalah bijinya, di mana bijinya ini kita dapat melihat terdapat plasenta di bawah bijinya dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian dari kulit biji. Bisa kita lihat. Nah, inilah alasan saya mengapa Pycna sinensis ini merupakan jenis biji
kulit dalam ataupun sarkotesta pada pusar biji ataupun hilus. Kemudian sampel kita yang selanjutnya yaitu Myristica fragrans, yaitu buah pala yang berfamili yang ada pada inti biji ataupun nucleus seminis, di mana semua bagian biji yang terdapat dalam kulitnya. Oleh sebab itu, biji ini juga disebut sebagai isi biji, di mana putih lembaga ataupun albumen pada jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan ataupun perkecambahan, di mana buah pala ini merupakan putih lembaga luar ataupun perispermium, di mana biji dalamnya ini yang saya pegang ini merupakan biji yang cadangan makanannya tersimpan baik dalam putih albumen luar maupun. Baiklah, demikianlah pemaparan saya tentang buah dan biji, di mana kita telah mengetahui ataupun kita mendapat bahwa di dalam buah dan biji terdapat istilah-istilah seperti plasenta itu merupakan papan biji, di mana kotiledon itu merupakan daun lembaga. Kemudian lapisan buah itu terdapat 3, yaitu exokap, mesokap, dan endokap, di mana kita juga mengetahui funipulus itu merupakan tali pusar. Kemudian hilus itu merupakan pusar biji, dan masih banyak yang lain istilah-istilah pada buah dan biji yang kita pelajari, yang dapat kita pelajari. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai buah dan biji. Jika ada kesalahan kata ataupun cara saya dalam menjelaskan, saya minta maaf. Saya Rita Aprilia Bukit mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore.